Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yahya Dukia dengan NIM 44. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana program simulasi Nescafe menggunakan Python. Yang pertama di sini ada hashtag, dimulai dengan hashtag. Jadi teman-teman, setiap kalimat atau kata-kata yang dimulai dengan hashtag itu tidak akan dibaca oleh Python dan tidak akan dieksekusi oleh Python. Jadi ini hanya sebagai reminder bagi pemrogram saja dan tidak akan berpengaruh pada program yang akan dijalankan. Mungkin biar lebih mudah kita running saja ya teman-teman. Ketika kita running akan muncul hasil seperti ini. Yang pertama kali muncul adalah transaksi jejer cafe, yaitu fungsi yang pertama kali kita print atau cantumkan adalah transaksi di cafe. Kemudian langsung lanjut ke input untuk masukkan nama. Kita di sini berikan nama Yahya. Kemudian kita enter dan langsung akan muncul input untuk memasukkan NIM kita. Ini fungsinya ini. Kita berikan saja 44, kemudian kita enter lagi. Dan ketika kita enter, maka akan secara langsung memanggil fungsi yang sudah didefinisikan tadi, yaitu sapa customer yang ada di atas sini. Setelah fungsi sapa customer dipanggil, maka akan langsung menampilkan print, yaitu daftar menu. Daftar menunya berisi nomor dan item yang ada di dalam menu. Di oh ya, nomor ini digunakan untuk numbering pada bagian sini ya, agar hasil dari print ini adalah berbentuk numbering. Kemudian kita print F F untuk memanggilnya lagi. Nomor titik ini. Nomor ini sama ya. Nomor, kemudian titik, kemudian itemnya adalah kata kunci nama tadi yang ada di list menu tadi, yaitu espresso, kemudian strip dan RV 15.000 harga dari kata kunci harga tadi. Kemudian pada sistem pesanan kita akan yang pertama kali tampilkan adalah ini, pilih nomor menu dan nol untuk selesai. Kelihatan tidak ya? Pokoknya kita pilih nomor, semisal kita pilih nomor 1, kemudian kita enter, maka akan secara otomatis mengambilkan jumlah yang akan diinputkan selanjutnya, yaitu jumlah ini. Kita ingin berapa jumlah yang kita inputkan. Misalnya kita memilih espresso, aku ingin 3, kita enter lagi, maka akan secara otomatis menghasilkan teks, yaitu menu espresso berhasil, menu espresso sebanyak 3 berhasil ditambahkan ke pesanan. Kemudian secara otomatis akan kembali mengulang ke pilih menu tadi. Kemudian jika kita pilih 0, maka fungsi akan secara otomatis berakhir dan memberikan kita rincian pemesanan. Untuk rincian pemesanan ada di sini di rincian pemesanan, yaitu yang pertama adalah untuk item dari variabel pesanan kita print, yaitu nama menunya kita X dan kita berikan jumlah. Jumlah ini jumlah yang ini ya, maksudnya jumlah yang kita cantumkan tadi. Kemudian item dari subtotalnya. Subtotal di sini sudah dikalikan ya. Subtotal menu pilihan, yaitu harganya dikalikan jumlahnya. Jadi ini sudah terotomatis dikali seperti ini. Kemudian kita setelah itu print total belanja, yaitu total adalah penjumlahan dari item subtotal untuk item dari variabel pesanan. Kemudian masuk ke evaluasi belanja, yaitu kategori. Kategori variabel kita menggunakan variabel kategori sama dengan kita memanggil definisi dari fungsi evaluasi belanja tadi, yaitu total. Kita print kategori. Kategori untuk customer ini adalah pelanggan kategori. Kategori kan tadi udah ada ya definisinya. Kan evaluasi belanja sudah ada kategorinya di sini. Yaitu ketika totalnya lebih dari 70.000, maka dia adalah pelanggan reguler. Kalau totalnya lebih dari 35.000, maka adalah pelanggan reguler. Maka di sini ada customer, saya mendapatkan kategori pelanggan reguler karena total belanja saya melebihi dari 35.000. Kemudian ada bonus. Bonus ini kita buat variabel baru lagi dan memanggil definisi dari bonus customer tadi. Kemudian digabungkan dengan kategori. Kategori adalah
Pertama-tama kita print dulu bonus yang didapatkan. Kemudian setelah itu kita B. B ini adalah untuk bullet atau ya kita menyajikan bonusnya dalam bentuk bullet atau numbering tapi menggunakan simbol. Kita di sini menggunakan simbol strip, jadi kita langsung apa? Jadi ketika kita enter maka hasilnya akan muncul di bawah sini, bukan di samping sini, tapi akan munculnya di bawah sini. Kemudian kita masukkan jumlah pembayaran. Karena total pembayarannya adalah 40, total belanja adalah 40. Kita akan coba bayar kurang 40.000, kurang 50.000. Maka akan muncul uang tidak cukup. Nah, untuk memunculkan uang tidak cukup ini, kita masuk ke fungsi pembayaran. Di sini kita menggunakan while true lagi yang akan terus mengulang ketika tidak kita break. Ketika variabel bayar yang kita masukkan adalah kurang dari total, maka secara otomatis uang kita tidak memunculkan teks uang tidak cukup dan silahkan masukkan kembali dan akan mengulang lagi. Kemudian ketika kita berhasil memasukkan jumlah yang tepat, maka kita akan memasukkan variabel yaitu kembalian. Variabel kembalian ini adalah digunakan ketika jumlah bayar yang kita bayarkan lebih dari total. Maka akan digunakan untuk memunculkan kembaliannya berapa. Kemudian kita print F tanda petik pembayaran berhasil. Kembalian Anda adalah kemudian ketika sudah maka akan break. Kita coba masukkan jumlah yang baru yaitu 50.000. Maka akan langsung berhasil. Masuk pembayaran berhasil. Kembaliannya adalah 5.000 karena saya menggunakan uang 50.000. Nah, kemudian untuk nota atau untuk menyetak stroke ke file txt, yang pertama adalah kita berikan variabel dulu, variabel waktu yaitu date time, kemudian now itu untuk waktu saat ini adalah format waktunya. Ketika kita ingin memunculkan hari terlebih dahulu, maka kita akan menggunakan D yaitu sebagai day dan M sebagai month atau bulan, Y sebagai years atau tahun, dan ini adalah H sebagai horse atau jam, M sebagai minute, dan S sebagai detik ya. Kemudian kita beri variabel nama file. Nama file adalah stroke underscore jajar cafe.txt. Nah, untuk membuat struknya kita mulai dari sini. Kita akan mulai dengan with atau membuka membuka nama file dan kemudian W, kemudian encoding sebagai parameter ya, UTF min 8. W ini untuk sebagai write mode. Nama file ini ditulis sebagai tulisan atau sebuah teks. Kemudian kita F ini yaitu adalah F variabel. Variabel kita tulis di sini ya. Ini masih kita write. Write ini untuk dibuat ke dalam ini. W W ini kita bentuk struknya yang pertama kali muncul adalah struk pembelian jajar kafe akan berubah seperti ini. Kemudian kita write juga F nama adalah nama tadi variabel nama. Kemudian kita enter. Ingat ya, strip n adalah enter. Kemudian name, kemudian enter lagi, dan kemudian waktu kita berikan variabel waktu tadi input itu. Kemudian kita enter 2 kali agar kita memisah dengan daftar pesanan. Kemudian kita enter lagi untuk item pesanan. Ini karena item tadi kita bisa pilihnya tidak cuma satu, maka kita gunakan for. Kita tulis item, nama item, kemudian kita kalikan dengan jumlah itemnya dan sama dengan harga dari item apa perkalian item tadi yaitu subtotal. Kemudian di bawahnya ada kita enter terlebih dahulu yaitu total belanja yang bernilai total. Kemudian kita enter dan kita tulis kategori kita enter lagi bonus kita cantumkan plus tambah bonus koma
ini sebagai eh, join. Join bonus adalah sebagai tambahan untuk menggabungkan daftar bonus yang menjadi satu string yang dipisah dengan koma. Jadi kan kalau tadi bonusnya kita mana bonus? Bonusnya kita adalah ini ya, akan terus ke bawah seperti numbering. Nah, jadi kita gunakan ini join untuk menggabungkannya sebagai di belakang koma. Tambah ini untuk tambahan. Kemudian kita enter. Kemudian kita tulis pembayaran. Pembayarannya kita tadi membayarkan berapa yang kita masukkan. Kemudian kita terus kembalian. Dan untuk terakhirnya kita agar lebih kita tulis kata penutup. Di sini saya menggunakan matur nuwun dan jumpa lagi. Kemudian kita terakhir adalah untuk mengingat untuk sebagai reminder lah. Kita print struk transaksi berhasil disimpan di nama file. Nama file ini struk belajar cafe. Struknya kita sudah dapat yaitu ini. Ini adalah tampilan struknya. Yang pertama adalah struk pembelian belajar cafe, kemudian kita nama dan NIM saya 44 dan waktunya sekarang tanggal 2 2 Oktober 2025 jam 19.23. Pesanannya hanya espresso 93 dengan totalnya 45.000, laluan 45.000. Kategorinya adalah pelanggan reguler, kemudian bonusnya adalah gratis teh manis. Kemudian bayarannya 50.000 dan kembaliannya adalah 5.000. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Bila ada salah kata atau salah kurang penjelasan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.